kita buka di tahun 2013. Waktu itu saya masih SMA, Bang. Jadi memang di tengah sekolah itu kan butuh juga jajan yang lebih seperti kawan-kawan yang lainnya. Karena saya bukan dari keluarga yang ekonomi menengah ke atas kan, sehingga memang harus berpikir out the box, di luar kebiasaan anak-anak muda, anak-anak masih sekolah pada waktu itu. Kalau pertama kali gunting rambut waktu itu, kita udah masih bedakan waktu itu. Di harga RM5.000, Bang. Nah, satu orang kita gunting RM5.000. Jadi ada juga orang yang ngasih RM7.000 waktu itu. Belum ada yang gunting sampai RM15.35 seperti sekarang. Tidak ada. Waktu itu masih RM5.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirmizi. Saya owner dari Pangkas Rambut Kita Group, yakni dengan slogan pantang pulang sebelum tampan. Pangkas Rambut kita memang pertama itu di desa Pasir ini. Kita buka di tahun 2013. Waktu itu saya masih SMA, Bang. Jadi memang di tengah sekolah itu kan butuh juga jajan yang lebih seperti kawan-kawan yang lainnya. Karena saya bukan dari keluarga yang ekonomi menengah ke atas kan, sehingga memang harus berpikir out the box, di luar kebiasaan anak-anak muda, anak-anak masih sekolah pada waktu itu. Memang saya kalau tak salah kelas 1 naik kelas 2 waktu itu, aliyah. Karena kan memang saya sekolah di pesantren kan, Bang, yang awalnya mondok, kemudian keluar daripada pondok PP sekolah, memang pergi tidak lagi ke pesantren. Awal itulah saya buka pangkas rambut. Memang gini, Bang, saya itu kan udah terbiasa memang ngumpul sama kawan-kawan minum lebih, makan lebih. Kita pingin juga kan seperti itu, kawan, Bang. Jadi kita kalau nak minta dengan emak, nak minta dengan bapak, itu agak berat sih. Karena saya adik-beradik ramai. Adik saya di bawah saya masih ada 3 lagi yang masih sekolah. Jadi saya harus memaksakan diri saya agar bisa sama dengan kawan-kawan. Ya, saya harus kerja. Kalau bahasa orang Mempawah, kalau siku tak bergerak, jagu payah nak bergoyang, Bang. Oh enggak. Pertama saya buka itu di teras rumah saya. Di teras rumah memang alhamdulillah dibantu oleh bapak. Saya waktu itu punya tabungan cuman naruh duit 300.000 pada waktu itu, Bang. Itu pun hasil dari saya ngikut mong, kerja kayu ke hutan, ngikut dia. Kemudian nyetak bata, ikut kawan saya namanya Basirin. Duit itu saya kumpulkan. Tetapi kan tidak cukup, Bang, untuk modal beli buka mesin. Karena harga mesinnya saja awal waktu itu udah 1,2 jutaan. Dan beli tetek bengek lainnya itu habis kita dekat mau 2 jutaan. Jadi memang alhamdulillah dibantu oleh bapak yang mensupport lah agar anaknya punya kreativitas. Ya, teras rumah, Bang. Dari teras rumah, kemudian mempromosikan diri. Saya pergi rumah ke rumah si pulan ke pulan yang lain. Ya keliling lah, Bang. Suka-suka kan waktu itu. Sambil mengenalkan diri. Memang buka usaha yang pertama-tama itu agak berat, Bang. Banyak sekali cobaan, gurauan dari kawan-kawan. Memang pada waktu tahun 2013 itu, ketika saya sudah buka sendiri itu, jarang sekali laki-laki yang gunting rambut. Mohon maaf lah ya, Bang. Kalau orang yang gunting rambut waktu itu, ya kan pandangannya agak miring sedikit. Tapi ya Abang paham lah kan. Karena pekan lagi saya membawa nama Pangkas Rambut kan. Ya tantangannya luar biasa. Tapi kalau tak expert, ya mustahil bisa seperti sekarang, Bang. Oh, kalau pertama kali gunting rambut waktu itu, kita udah masih bedakan waktu itu. Di harga RM5.000, Bang. Satu orang kita gunting RM5.000. Jadi ada juga orang yang ngasih RM7.000 waktu itu. Belum ada yang gunting sampai RM15.35 seperti sekarang. Tidak ada. Waktu itu masih RM5.000. Harga pertama saya kan gunting rambut orang di harga RM5.000. Tapi memang sebelum, Bang, di tahun sebelum 2013 itu, saya udah gunting rambut dah. Tapi belum punya buka usaha sendiri. Ikut pak muda saya, ikut kawan-kawan di pondok. Karena memang ketika SMP, saya udah bisa gunting rambut. Karena waktu itu di pondok, dipilih kawan-kawan untuk gunting rambut. Saya tertarik dalam dunia ini.
bahasanya kalau gunting rambut dengan kawan sesama kawan tuh secara jajan lepas lah bang. Dia belikan gorengan, kan udah senang dah kita waktu itu. Berarti apakah ada belajar atau memang secara otodidak sih Pak? Waktu itu dibilang otodidak, yes. Sambil belajar, yes juga. Karena otodidak kemampuan saya, memang saya harus asah agar lebih dalam. Waktu itu ke pondok, ingat betul saya, hanya kami santri waktu itu di Pondok Al-Mukhlisin itu baru santri sekitar 200-an lah bang. Itu yang boleh gunting rambut itu hanya 7 orang. Karena modelnya, speknya udah ditentukan oleh pondok. Tidak boleh terlalu panjang dan ada kriteria khusus di pondok. Sehingga kalau orangnya terlalu ramai, nanti modelnya pasti beda-beda nih bang. Nah, jadi memang waktu itu salah satu di antara 7 itu ditanya siapa yang gunting rambut. Waktu itu saya belum pandai apa-apa bang. Belum pandai gunting tuh. Ditanya guru, siapa pandai gunting rambut? Ya, saya ni kan, ya, pede ya. Angkat tangan ya gitu kan. Angkat tangan, saya bisa pak. Ustaz. Wah, pertama saya gunting bang, yang mulainya ketaknya 1, saya gunting jadi ketaknya 8. Oh pasti bang, namanya belajar pasti kita pernah merasakan kegagalan. Menurut saya orang yang sukses itu karena orang yang sudah mengalami kegagalan sebelumnya. Yang betul-betul ngajarkan saya gunting rambut nyukur itu namanya Pak Usu Basuni. Dia memang legendnya lah. Kalau menurut saya bagian nyukur rambut. Untuk bagian cukurnya. Kalau yang ngajarkan saya di awal juga namanya Bang Lan, orang Antibar. Kemudian yang memperdalam saya ada namanya Bang Pendi. Bang Pendi ini orang Tionghoa, dia belajar di Jakarta dengan Rudy dan Johnny Andrean. Kemudian waktu itu banyak sekali orang mau datangkan dia, ingin belajar dengan dia. Tetapi beliau tidak ngasihkan ilmu ke lain. Tapi saya heran juga Bang Pendi memang orangnya baik, luar biasa dengan saya. Dia kasih ilmunya percuma-cuma dengan saya. Dia bilang, kau punya skill, tinggal kau perdalam dan kau bisa mengajak orang lain untuk bermanfaat. Alhamdulillah memang sampai sekarang dengan ada beberapa cabang sehingga mampu buka peluang kerja, peluang usaha untuk kawan-kawan yang punya kesamaan kesenangan lah. Nengok orang lawa, nengok orang ganteng dengan gunting rambutnya, rapinya bang. Sekarang yang ada tuh di mana-mana? Untuk yang ada ini sekarang itu di Desa Mekar Baru, Desa Kapur, Jalan Raya Kapur, Desa Mekar Baru, itu Kabupaten Kuburaya, dan di sini Desa Pasir, Kabupaten Mempawah. Insya Allah kedepannya kita planningkan untuk juga membuka di Kota Singkawang, agar memang 2 kota yang ada di Kalimantan Barat yang bukan tempat lahir saya juga mampu membuka usaha. Karyawan kita alhamdulillah sekarang ada 5 bang, 3 di Kuburaya, Desa Kapur, Mekar Baru, 2 di Mempawah. Sama saya 6 sih bang. Cuman kan saya sekali-sekali ya, 2 minggu sekali, seminggu sekali. Kadang-kadang kalau kawan-kawan yang biasa betul dah langganan dengan saya tuh, biasa mereka telepon dulu kalau nak gunting dengan saya. Karena gunting rambut ini kan kecocokan dan kesesuaian satu sama yang lain itu kan feel-nya tuh yang perlu kita rasakan dan orang biasanya yang cari itu bang. Dari tempatnya berapa sih yang bisa didapatkan omsetnya? Kalau omsetnya sih bang nggak terlalu besar sih. Bahasa kita anak muda ni untuk ngopi, untuk makan, untuk jalan-jalan tuh cukup lah. Kalau duitnya tuh dari hitung-hitungan yang saya biasa tengok pembukuan itu 5-6 juta bang. Itu per bulannya. Nah itulah yang saya kelola dengan kawan-kawan sehingga untuk mengembangkan teruslah. Mudah-mudahan kedepannya seluruh kabupaten yang ada di Kalimantan Barat dan menghidupkan kembali pangkas rambut kita yang di Jakarta, saya mampu bang. Pengennya memang difokus di wirausaha ini memang enak. Kita tidak terlalu diatur dengan waktu lah bang. Yang penting manajemen yang baik kita buat, pengelolaan yang baik, sehingga pendapatan dan pemasukan dan kepuasan hasil guntingan kita itu betul-betul dirasakan oleh orang-orang yang bergunting di pangkas rambut kita bang. Kenapa lebih milih pangkas rambut dibanding barbershop?
bedanya pangkas rambut dan barbershop itu menurut saya sih bang, karena memang saya biasa jadi instruktur juga kan, pelatihan-pelatihan gunting rambut yang diadakan oleh Pemda maupun pemuda Karang Taruna yang ada di desa-desa. Saya lihat barbershop itu yang bedakannya ada tempatnya. Kalau namanya kita usaha, kita menentukan segmen pasar. Kalau barber ini rata-rata ekonomi menengah ke atas. Dan kalau pangkas ini ekonomi menengah ke bawah yang saya amati. Lalu saya presentasikan lagi, maka saya di Jakarta sempat buka barber bang. Jadi kalau untuk metode pengguntingan barbershop ini kan era-era yang tahun 2019 nih trennya tuh bang, adanya barbershop nih. Jadi kalau saya karena bukanya di bawah itu sebelum eranya barbershop terkenal di tahun 2013, ya saya menggunakan masih pangkas rambut kita bang. Tapi memang segmen pasar yang menentukan tempat dan namanya itu sih bang. Alhamdulillah kita masih gunakan konsisten dengan pangkas rambut kita dengan konsep juga barbershop, tetapi ada unsur pendidikannya bang. Jadi memang pinginnya saya bukan sekedar kita gunting rambut, melawakan muka, menggantengkan mukanya dengan potongan rambut yang klimis dan rapi sesuai dengan keinginan, tetapi juga kita mengisi juga knowledge-nya, pengetahuannya. Maka saya siapkan buku-buku yang ada di tempat pangkas rambut kita, pangkas rambut saya bang. Sambil nunggu orang bisa baca buku, kan ini menjadi miniatur lah perpustakaan yang ada di rumah-rumah, sehingga indeks pertumbuhan manusia kita juga diisi. Bisnis tetap bisnis, tetapi juga sambil mengedukasi masyarakat untuk lebih giat lagi membaca, karena kan membaca adalah jendelanya dunia bang.